Udah masuk Ya. berarti? Baik Pak Razali ya. Ya Pak. Sesuai dengan ini Bapak nanti diminta mengajar Ya Pak. praktek mengajar sesuai dengan modul yang telah Bapak kirimkan Ya Pak. di sistem kita. Bapak ini Pak Razali guru di SD Pak ya. Ya Pak, dari SD Pak. Baik Bapak, saya berikan waktu praktek mengajarnya maksimal 15 menit ya. 15 menit. Nanti setelah itu nanti akan ada ujian lisannya ya. Ya Pak. Kalau selama Pak mengajar, kalau ada medianya ya di-share saja medianya Pak. Silakan Pak. Sudah siap kan? Insya Allah Pak, kami Ya, ya. juga mohon bimbingannya Pak. Kalau ada, Silakan Pak. ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Semoga pelajaran yang Bapak sampaikan nanti akan bermanfaat bagi anak-anak semua. Ayo ketua kelas, Doni pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Nanda Doni yang telah membaca doa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, untuk rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Ya, selesai. Terima kasih. Baiklah, Bapak, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Iya, ada semua. Alhamdulillah. Semangat anak-anak Bapak ya, hadir semua. Iya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita membahas materi zakat. Ya. Ayo, siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Andi? Iya, betul. Oke, mantap. Nanti kegiatan pembelajaran ini kita akan diskusikan, dan setelah pelajaran ini selesai, Bapak menginginkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini diantaranya dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan mal, dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah, dapat
menyebutkan golongan berhak menerima zakat dan dapat menyebutkan manfaat zakat. Bapak akan memberi tugas kelompok, kemudian nanti akan Bapak beri penilaian, yaitu nanti ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang manusia sebagai khalifah. Manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Iya. Jadi untuk pelajaran hari ini sangat berkaitan dengan materi pelajaran kita tentang zakat, di mana kita sebagai manusia ya wajib membayar zakat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bersemangat dulu dengan bertepuk semangat. Semangat. Iya, semangat. Iya, terima kasih. Semangat semuanya ya. Oke. Baiklah, di sini lebih dahulu Bapak menjelaskan materi pada hari ini. Gimana? Ayo, sebelumnya siapa yang sudah tahu apa itu zakat? Ani, apa itu zakat? Iya, Dodi. Iya. Jadi zakat di sini artinya yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Ya, yaitu zakat memiliki fungsi membersihkan atau mensucikan dari harta yang diperoleh. Zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Ya. Oke. Selanjutnya, zakat ada dua macam. Apa itu, Budi? Iya, pintar. Zakat fitrah dan zakat mal. Iya. Ayo, siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Ani? Iya. Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan setiap jiwa manusia. Ya. Di bulan Ramadan waktunya yaitu sebelum khotib naik mimbar, itu batas akhirnya ya. Selanjutnya tata cara menunaikan zakat. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Ayo. Iya, beras. Ada yang makan jagung? Tidak, iya. Jadi makanan pokok kita yang untuk dibayarkan zakat yaitu beras. Dengan ketentuan 2,5 kilo beras per jiwa. Boleh diganti dengan uang, yaitu dengan harga beras yang kita makan. Misalnya harga beras 10.000, berarti 2,5 kilo dikalikan harga beras tersebut. Kemudian yang kedua zakat mal. Ayo, siapa yang tahu apa itu zakat mal? Budi? Iya, pintar. Iya. Mantap. Ya, zakat mal yaitu zakat harta. Ya. Zakat mal dikeluarkan atas segala jenis harta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang termasuk zakat mal yaitu hasil dari perdagangan, pertanian, perkebunan, nelayan, peternakan, tambang, emas, dan perak. Iya. Lanjut, istilah yang berkaitan dengan zakat.
Ada nisab, ada haul, ada mustahik, ada muzaki. Ayo, siapa yang mau menjadi mustahik atau muzaki? Rini. Iya. Jadi bedakan nanti mana yang mustahik, mana yang muzaki. Ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bebas dari hutang, dan yang kelima merdeka. Iya. Lanjut, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang diperoleh dengan halal menurut Islam, yang dimiliki secara penuh oleh muzaki, harta yang dapat berkembang, mencapai nisab, melewati haul, tidak memiliki hutang. Iya. Ayo, selanjutnya siapa yang tahu ketentuan orang yang menerima zakat ada berapa golongan? Sebutkan. Doni. Iya. Iya. Jadi ketentuan yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Ya. Oke. Jadi ini setelah Bapak jelaskan tadi, sekarang tugas kamu, tugas kelompok, amati gambar berikut. Ya, amati gambar berikut. Ada 2 gambar yang Bapak berikan. Ayo, disilahkan kamu amati, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, ya. Mulai, waktunya 15 menit. Sudah siap semua? Iya, dikumpulkan. Nanti kita presentasikan. Kelompok 1 dan kelompok 3 siap-siap membacakan ya. Iya, alhamdulillah. Sudah siap semua. Kita tampilkan kelompok 1. Iya. Terima kasih kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Pada kawan-kawan untuk memberi semangat kepada kawan yang telah mempresentasikan tugas kelompoknya tadi. Iya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut pada tadi kan udah Bapak jelaskan kepada kalian. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Coba si Budi simpulkan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, mantap. Selanjutnya Rini, apalagi yang kamu dapat simpulkan dari penjelasan Bapak tadi? Iya, terima kasih kepada Ananda Rini yang dapat menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan tadi. Berarti kamu mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Semuanya senang kan belajar sama Bapak? Iya, alhamdulillah senang. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat kamu pelajari lagi ya, bagaimana cara berzakat yang baik dan sebagainya. Setelah Bapak menjelaskan materi tadi dan kamu telah mengerjakan tugas kelompok tadi, ya, sekarang Bapak akan memberi kamu soal evaluasi. Ya, ini ada soal 5 buah, kamu jawab, Bapak kirimkan link Zoom-nya. Waktu 5 menit ya.
Ya, nanti dijawab. Waktu 5 menit Bapak kasih ya. Oke, udah selesai? Ya, kalau udah selesai dikumpul nanti biar Bapak periksa ya. Oke. Setelah Bapak periksa tadi, ya, alhamdulillah eh, evaluasi atau tugas pilihan apa namanya soal pilihan B tadi telah kamu jawab dengan baik. Tapi ada beberapa orang tadi, sekitar 2 orang yang nilainya tidak mencukupi atau di bawah KKM. Nah, nanti kamu yang berdua itu menghadap Bapak setelah ini ya, kita akan mengajarkan KKM remedial untuk mencukupi nilai KKM kamu tersebut. Baiklah anak-anak, untuk minggu depan pelajaran kita yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, jadi kamu untuk minggu besok pelajari di rumah ya. Iya. Oke, baiklah anak-anak, setelah Bapak menguraikan materi, kemudian kamu mengerjakan tugas, ya, dan sebagainya. Semua pelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kamu semua, ya. Eh, Kemudian untuk mengakhiri pelajaran ini supaya berkah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Razali. Tadi medianya ada Pak ya? Media yang di sini aja tadi langsung saya, Pak. Iya, maksudnya yang media yang bisa di-share di screen di sini kan bisa di-share tadi mestinya. Iya, iya, Pak. Ada medianya Pak. Medianya. Yang di dalam ini Pak, di dalam file ini kan ada share screen ini di layar Iya, laptop Pak. Bapak. Nah, Media Mas, sejenis video ya, Pak. iya PowerPoint kah atau apa gitu ya yang Ada tadi, Pak, tapi tak terbuka dia, Pak, di luar. oke, baik. Ada tadi, Pak. Yang saya kirim tadi, Pak. Lupa tadi apa yang dari awal tadi, Pak. Apanya? Rekodnya dia dibuka dulu. Tapi saya masuk tadi kan. Ya, baik. eh ini ada ini ujian yang kaitannya dengan membaca tulis Al-Quran, Pak ya. Ya, Pak. Saya minta Bapak membaca salah satu surat pendek saja, Pak ya. Nah, salah satu surat saja, silakan Bapak baca ya. Ya, Pak. Dan nanti setelah itu Bapak tulis 3 ayat saja. Coba yang dibaca dulu, Pak. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Ya, baik Bapak. Coba Bapak tuliskan 3 ayat saja dari surat yang telah Bapak baca tadi ya di kertas. Silakan Bapak tulis di kertas. Ayat 1 Kemudian sampai 3, Pak. ya 3 ayat saja. Kemudian Bapak nanti perlihatkan ke saya. Ya.
Pak, Cukup, Pak ya. Oke, baik. Kita masuk ke ujian lisannya, Pak ya. ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti Bapak jawab, Pak ya. Ya Pak. Nah, yang pertama, ini kaitannya dengan modul ajar yang telah Bapak susun ya, yang telah Bapak kirim di sistem kita. Nah, coba Bapak jelaskan ya, landasan teori belajar, dalam menyusun modul ajar yang telah Bapak buat sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Ya, silakan Pak. Berarti teorinya itu ya Pak? Ya, landasan teori Bapak dalam menyusun modul ajar ya. Teori belajar maksudnya nih. Teori belajar dalam menyusun rancangan modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Silakan Pak. Macam-macam teori belajarnya, ada teori kognitif Pak. Kognitif itu keterampilan,
Kemudian yang kedua, teori sosial konklusivisme, itu kemampuan dalam membangun. Selanjutnya teori humanistik, dan teori behavioristik Pak, yaitu behavioristik itu tingkah laku. Ya, itu aja Pak. Ya Pak, teori. Ya, dalam pengembangan pembelajaran ya, pengembangan pembelajaran ya, dalam merumuskan modul ajar ya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, apa yang Bapak ketahui ini? Pengembangan pembelajaran yang kaitannya dengan rumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, TPACK dan PBL. Apa yang Bapak ketahui kaitannya itu? Kalau tujuan pembelajaran itu Pak, tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran setelah menjelaskan materi yang disampaikan. Kemudian berkaitan dengan PBL atau PJBL. Kalau PBL ini Pak, sejenis apa namanya tuh, berbentuk karya ilmiah, tapi dengan waktu tidak lama. Kalau PBL Pak, project based learning. Kalau yang project yang satu lagi PJBL, project based learning, apa namanya itu mengapakan sejenis karya Pak. Contohnya dalam membuat atau dalam apa, misalnya di sini dalam karyanya membuat suatu apa masker. Nah, dari dalam pembuatan masker itu kan ada langkah-langkahnya Pak yang harus dipersiapkan. Nah, memerlukan waktu beberapa lama gitu kalau PJBL Pak. Ya, baik. Eh, dalam pembuatan modul ajar itu apa saja komponen-komponen yang mesti ada di dalamnya, Pak? Coba Kalau sebutkan. dalam modul ajar sekarang Pak, Ya, yang pertama yang apa Pak, judulnya misalnya informasi umum, misalnya nama penyusunnya, kemudian instansinya dilengkapi dengan apa, sejenis biodata kita lah Pak. Ada jenjang, ada kelas, ada waktunya gitu kan, waktu alokasi pertemuannya berapa. Kemudian ada terdiri kompetensi awal. Kemudian ada dimuat dengan, kalau sekarang kan modul ajarnya berkaitan dengan profil Pancasila atau PPRA Pak namanya. Kemudian ada sarana prasarana, kemudian target yang dicapai peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya ada metode dan model pembelajaran dalam kita menyampaikan materi ajar. Kemudian kompetensi isinya, kompetensi inti terdiri dari TP tujuan pembelajaran, KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Nah, kemudian ada kegiatan pendahuluan itu ada doa, apa namanya itu, absen, kemudian kalau ada sejenis pembacaan, sejenis apa namanya, bernyanyi atau apa gitu Pak. Dan sekarang kan kemudian kegiatan intinya yaitu menguraikan materi yang disampaikan. Kemudian terakhir kegiatan penutup ada menyimpulkan materi yang disampaikan, kemudian ada nanti evaluasi,
atau sejenis soal berikan kepada peserta didik. Kemudian ada menyinggung pelajaran untuk akan datang, kemudian doa Pak penutup. Ya, baik. Dalam menyusun asesmen dalam rancangan pelajaran, bagaimana Bapak menyusunnya dan apa saja yang mencakup dalam hal asesmen? Kalau asesmen itu Pak, sekarang kan ada di dalam Kurikulum Merdeka itu ada asesmen awal, kemudian asesmen formatif dulu ya, formatif, kemudian asesmen sumatif gitu Pak. Kalau asesmen sumatif ini itu penilaian harian. Jadi nanti menggunakan sejenis diberi soal kalau sumatif itu Pak harian. Kemudian ada penilaian tengah semester yaitu kalau bahasa sekarangnya sumatif tengah semester STS Pak. Kemudian ada pas, kalau dulu kan penilaian akhir semester, sekarang diganti dengan komatif akhir semester untuk menentukan bagaimana kalau nilai sumatif ini menentukan bagaimana siswa peserta didik setelah pelajaran selesai Pak disampaikan oleh guru untuk mengetahui kemampuannya sampai di mana gitu. Baik, Bapak pernah melakukan PTK? Kemarin waktu pas apa Pak ada pas naik pangkat kemarin kan yang Ya, pernah melakukan PTK nggak? pernah Pak. Pernah. Baik. Coba Bapak jelaskan apa saja komponen-komponen dalam penyusunan proposal PTK. Berarti apanya itu Pak, kerangkanya itu ya Pak. Iya. Dimulai dari apa Pak, halaman judul misalnya, judul apa yang kita buat atau kita paparkan, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian ada bab pertama, bab pendahuluan Pak. Bab pendahuluan ini terdiri di beberapa poin, latar belakang, ada pembatasan dan rumusan masalah, kemudian apa itu tujuan dari penelitian yang akan kita buat, kemudian apa manfaat penelitian yang kita buat, itu yang bab satunya. Kemudian ada bab dua, ada kerangka teori, di mana kerangka teori ini terdiri dari landasan teori, kemudian ada sejenis penelitian yang terdahulu, misalnya ada orang-orang yang meneliti tentang apa gitu yang terdahulu jenisnya Pak. Kemudian yang ketiga, bab terakhir, ada metode penelitian. Di sini ada jenis-jenis penelitian, kemudian ada terdiri dari variabel, kemudian populasi dan sampel, kemudian jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menyangkut tentang PTK yang kita buat. Baik, Pak. Saya rasa cukup, Pak ya. Silakan Bapak stop untuk rekamannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.